Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 terdiri dari yang pertama saya Erianti Aritonang, dan yang kedua Lili Fariha, dan yang terakhir ada Fijar Almansyah. Di sini kami akan mempresentasikan strategi pemasaran atau konsep atau lingkup dan perkembangan. Strategi pemasaran atau primer. Strategi permintaan primer dirancang untuk menaikkan tingkat permintaan terhadap bentuk produk atau produk form, atau kelas produk atau produk kelas. Pada prinsipnya ada dua sumber permintaan baru untuk bentuk atau kelas produk, yaitu bukan pengguna atau non-user, dan pengguna yang berpotensi memperbesar tingkat penggunaannya. Strategi menarik pengguna baru atau bukan pengguna baru terdiri dari 1. Meningkatkan kesediaan untuk pembeli. Kedua, meningkatkan kemampuan untuk membeli. Selanjutnya, strategi menaikkan tingkat pembelian dari pengguna saat ini. Yang pertama ada menambah situasi penggunaan, dan yang kedua menaikkan tingkat konsumsi produk, dan yang ketiga mendorong pengganti produk. Selanjutnya, strategi permintaan selektif. Yang pertama ada strategi memperluas pasar yang dilayani. Perusahaan merumuskan pasar relevan atau relevan market berdasarkan bentuk atau kelas produk di mana market berkompetensi. Pasar yang dilayani merupakan bagian dari pasar relevan yang dipilih perusahaan untuk dilayani, sebagaimana dicerminkan oleh lingkup produk yang ditawarkan distribusinya. Dan yang selanjutnya, strategi merebut pelanggan dari pesaing. Pesaing langsung perusahaan adalah perusahaan lain yang bersaing dalam survei market yang sama, misalnya pesaing langsung Coca-Cola dengan Pepsi. Pada saat konsumen menentukan pilihan dalam survei market tertentu, mereka yang menganggap proses pemilihan market merupakan aktivitas non-rutin akan membandingkan berbagai alternatif merek berdasarkan sejumlah atribut. Karena pilihan konsumen sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap atribut tersebut, maka strategi akuisisi pelanggan akan sangat tergantung pada positioning produk. Dan yang selanjutnya, strategi permintaan selektif. Kesuksesan pasar. Manajer pemasaran harus memahami jenis keunggulan bersaing dari tingkat pengeluaran pemesanan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan pasar. Analisis profitabilitas dan produktivitas bermanfaat dalam mengidentifikasikan konsekuensi laba dari berbagai strategi dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran pangan pasar. Berikut ini beberapa tren berkaitan dengan pangsa pasar yang dihadapi selama perjalanan sebuah produk aktivitas siklus hidupnya. Yang pertama harga, kedua kualitas produk, ketiga periklanan, dan yang terakhir distribusi. Sekian dari saya, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Fijar Almansyah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fijar Almansyah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang strategi bagi perusahaan dominan. Karakteristik utama perusahaan dominan adalah pangsa pasar yang secara signifikan lebih besar dibandingkan pesaing terdekat di pasar relevan. Biasanya perusahaan dominan adalah pemimpin pasar, yang posisinya secara historis dibangun dengan jalan menjadi yang pertama dalam benak konsumen. Hal ini biasanya relevan apabila terdapat hambatan masuk yang efektif ke pasar bersangkutan, persaingan terfragmentasi,
dan tidak ada pesaing yang memiliki posisi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan tantangan efektif bagi perusahaan pemimpin besar. Tujuan utama perusahaan dominan adalah mempertahankan atau bahkan memperkuat posisi kompetitif di masa depan, baik di pasar saat ini maupun di pasar masa depan yang dipilih. Tujuan ini biasanya dicapai melalui beberapa cara. Satu, memperkuat persepsi pasar, yaitu pemimpin dominan harus berusaha memperkuat leader positioning-nya sebagai standar industri dalam benak konsumen di semua pasar yang dilayani. Kedua, mengelola pasar. Perusahaan dominan memiliki peluang terbesar untuk mengelola pasar dan persaingan melalui investasi dalam inisiatif-inisiatif baru. Di samping itu, perusahaan dominan juga berpeluang mempengaruhi evolusi kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pemasaran dan posisi kompetitif. Secara umum, posisi kompetitif dinilai berdasarkan sejumlah dimensi yang berpengaruh terhadap satu, kinerja pasar atau market performance, seperti pendapatan penjualan, pangsa pasar, serta citra atau merek perusahaan. Dua, kinerja laba atau profit performance, seperti tingkat investasi, biaya, margin, harga, dan produktivitas. Kinerja pasar dan kinerja laba ini harus dievaluasi dan dibandingkan dengan para pesaing utama. Dimensi-dimensi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Pertama, structural position. Posisi ini mencakup evaluasi terhadap struktur industri, struktur pangsa pasar, dan posisi pangsa pasar perusahaan. Dua, strategic position. Posisi strategik perusahaan tercermin dari caranya menghadapi kekuatan-kekuatan persaingan dan menciptakan kompetitif. Posisi strategik perusahaan terbentuk dari 3 elemen, yaitu competitive stance, keunggulan kompetitif, dan market coverage. Market position mengacu pada pengakuan dan persepsi pasar relevan terhadap posisi perusahaan di pasar yang dimasuki, menyangkut keberadaan dan produk perusahaan dibandingkan para pesaing. Resource position, elemen profitabilitas dan sumber daya dalam posisi kompetitif merupakan aspek internal bagi perusahaan, tetapi harus dievaluasi dan dinilai dalam kaitannya dengan profitabilitas dan sumber daya para pesaing. Dan selanjutnya ada strategi bagi pemimpin pasar, yaitu pertama ada memperluas pasar keseluruhan. Pemimpin pasar meraih keuntungan terbesar dari peningkatan pasar atau permintaan total. Kedua, ada melindungi pangsa pasar sembari berupaya meningkatkan besarnya ukuran pasar total. Pemimpin pasar juga harus selalu berusaha melindungi bisnis yang sudah ada di pasar bersangkutan dari segala serangan para pesaing. Yang ketiga, itu meningkatkan pangsa pasar. Pemimpin pasar bisa pula berkembang dengan cara meningkatkan pangsa pasarnya, sekalipun ukuran pasar tetap konstan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Fariha, NIM 2018-410259. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang strategi bagi penantang pasar. Strategi penantang pasar harus mempertimbangkan faktor regulasi pemerintah, struktur distribusi, dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, yang pertama saya membahas tentang frontal attack. Dalam strategi ini, penantang pasar berusaha menyampaikan produk, periklanan, harga, dan distribusi pesaing yang dijadikan tempat penyerangan. Strategi ini lebih fokus pada penyerangan kekuatan pesaing dan bukan kelemahannya. Hasilnya tergantung pada siapa yang memiliki kekuatan dan daya tahan lebih besar. Yang kedua yaitu landing attack. Dalam strategi ini, penantang pasar justru berusaha menyerang titik-titik kelemahan pesaingnya. Strategi ini cocok bagi penantang pasar yang memiliki keterbatasan sumber daya. Yang ketiga yaitu enclaimment attack. Strategi ini mencakup serangan dari semua arah, sehingga pesaing harus melindungi dirinya pada semua sudut secara simultan. Strategi ini sesuai diterapkan apabila penantang pasar memiliki sumber daya yang lebih proporsional dan yakin bahwa perusahaannya mampu secara cepat mengalahkan pesaingnya.
Yang keempat yaitu bespoke attack. Strategi bespoke ini merupakan strategi tidak langsung. Pesaing pasar menghindari pesaing dan mengincar sasaran yang lebih mudah dilayani. Strategi ini bisa mencakup Strategi ini bisa berupa verifikasi ke produk tidak terkait, beralih ke pasar geografis yang baru, atau beralih ke teknologi baru untuk menggantikan produk saat ini. Yang terakhir yaitu barrier attack. Alternatif strategi ini cocok bagi penantang pasar yang lebih kecil atau kurang kuat dayanya. Penantang pasar seperti ini bisa melakukan serangan kecil-kecilan secara periodik untuk melemahkannya mental pesaing dengan harapan secara perlahan tapi pasti dapat menyerang pijakan yang lebih permanen. Caranya bisa dilakukan antara lain melakukan pengurangan harga selektif, promo insentif, dan sejenisnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi bagi pengikut atau pengikut pasar. Pengikut pasar merupakan salah satu target utama serangan dari penantang pasar. Pengikut pasar harus selalu mempertahankan agar biaya produksi atau operasinya tetap rendah, sementara kualitas produk dan layanannya tinggi. Pengikut pasar harus menentukan jalur pertumbuhan cermat mungkin gunanya untuk menghindari retaliasi kompetitif dan dari pesaing yang lebih besar. Secara garis besar, strategi pengikut pasar bisa dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu imitation. Pengikut pasar menawarkan produk yang sama dengan harga lebih murah. Strategi ini menurun biaya produk atau operasi yang lebih rendah, biaya riset dan pengembangan lebih kecil, dan pengeluaran pemasaran yang lebih kecil pula. Yang kedua yaitu editing features. Fitur tambahan secara ini bisa berfungsi menjadi diferensi produk yang relevan bagi konsumen. Yang kedua yaitu editing feature. Fitur tambahan semacam ini bisa berfungsi menjadi diferensiator produk yang relevan bagi konsumen. Yang ketiga yaitu stripping down. Hal ini mencakup mengurangi atau menghilangkan fitur-fitur tertentu sehingga pengikut pasar hanya menawarkan produk yang lebih sederhana dengan harga yang lebih murah. Yang keempat yaitu flanking. Strategi ini bisa merupakan stripping down atau adding fitur untuk mengembangkan produk yang lebih cocok bagi segmen pasar yang lebih kecil. Strategi pemasaran mengalami perkembangan pesat sejak Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu budgeting overall strategi. Yang kedua yaitu fase long range planning. Yang ketiga yaitu fase portfolio formula planning. Yang keempat yaitu fase strategi generic porter. Dan yang terakhir yaitu fase restrukturasi, kepuasan pelanggan, dan kecepatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.